Bang, mohon penjelasannya. Tier itu kan waktunya cuma 30 hari. Setelah 30 hari harus dipompa lagi. Umpama tidak dipompa lagi, apa harus berhenti hanya sampai 30 hari saja? Oke. Langsung saya jawab, nanti mungkin bisa ditambahi oleh Bang Kensi. Jadi untuk Bu Arni dan semuanya, bahwa siklus di dalam tier universe ini tidak menggunakan maksimal titik, tetapi menggunakan periodikal waktu. Selama ini kita tahu matrik S3 dan matrik S6 yang dinamakan satu siklus S3 ketika 3 titik terisi akan dikosongkan kembali dan membeli level yang sama dan disiapkan 3 titik kosong. Demikian juga dengan matrik S6. Ketika matrik S6 6 titik sudah terisi, Anda akan membeli kembali level tersebut dan akan disiapkan 6 titik kosong. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu tahu, setiap terjadi siklus itu sebetulnya terjadi pembelian kembali. Namun pembelian kembali level itu tidak menggunakan uang Bapak Ibu, tidak menggunakan ID Bapak Ibu, tapi menggunakan dari member atau titik yang terakhir. Kalau S3 di titik yang ketiga, kalau S6 dari titik ke-6. Sebetulnya uang dari level ID orang tersebutlah yang dibelikan level untuk Anda. Tetapi Anda tidak sadar karena ada namanya sistem auto reactivation atau auto siklus. Nah, kembali kepada kaidah matrik S3 dan S6, bahwa di tier universe juga demikian. Namun di tier universe itu siklusnya tidak dipenuhi titik, tetapi berdasarkan durasi waktu 30 menit. Ya, ketika 30 hari, ketika sudah melewati batas 30 hari, pastinya tier yang Anda miliki dengan maksimal 62 titik itu akan dikosongkan kembali. Ya. Tetapi karena di dalam sistem tier tidak ada autosiklus, tidak ada uang titik terakhir yang dibelikan untuk tier Anda, jadi Anda secara manual harus memperpanjang atau membayar kembali, membeli kembali tier tersebut supaya bisa menampung, ya, menampung kembali titik-titik yang tadi disediakan. Kalau tier 1 ada 60 titik, kalau tier 2 ada 124 titik, ya. Kalau tier 3 dan seterusnya. Jadi kalau Anda tidak perpanjang, pastinya Anda di bulan kedua setelah siklus 30 hari berlalu, Anda tidak berpotensi untuk mendapatkan bonus lagi. Tidak berpotensi mendapatkan koin lagi. Nah, adapun biaya perpanjangannya tidak semahal kalau awal kita membeli TIR. Contoh, kalau di TIR 1 kita membeli seharga 50 untuk TIR network dan 50 untuk koin set, kita hanya perlu memperpanjang senilai 20% saja. 20% saja dari harga TIR tersebut. Jadi berapa? Ya 10 untuk tier network dan 10 untuk koin set. Dan Anda diberi waktu maksimal 3 hari setelah 30 hari. Jadi di dalam dashboard Anda nanti akan muncul notifikasi, ada pemberitahuan, batasnya 30 hari misalkan berakhir di tanggal 15. Tanggal 15 Mei, TIR Anda sudah habis, tetapi Anda diberi waktu 3 hari perpanjangan maksimal untuk diberi kesempatan kita memperpanjang dengan nilai 20% dari harga TIR tersebut. Tetapi ketika lebih dari 3 hari setelah 30 hari tadi, TIR kita tidak aktif. Ya, hilang. Duh, lupa saya misalkan gitu kan. Waduh, sudah lewat 5 hari, saya lupa nggak perpanjang. Ketika kita ingin membeli TIR satu lagi, TIR yang pertama, Anda tidak bisa dengan membayar 20%, tetapi Anda harus membayar penuh harga TIR tadi lagi. Seperti awal, yang kemarin saya cerita seperti perpanjangan SIM. Kalau perpanjangan lebih murah, tetapi kalau membuat telat 1 hari aja, Anda membuat SIM baru, sehingga biayanya lebih besar, sama dengan membeli baru. Jadi begitu.
Jawabannya Bu Arni. Mungkin kalau Bang Gensi bisa menambahkan, saya juga pengen tahu nih, 20%-nya itu terhadap tier-nya atau terhadap coin set-nya atau dua-duanya atau bagaimana Bang Gensi? Ya, ya, jadi sebenarnya tujuan dari memperpanjang atau siklus 30 hari itu ada tujuannya. Tujuannya itu sebenarnya untuk menumbuhkan nilai dari Porsquin itu sendiri. Oke. Nah, kenapa dengan kita mengaktifkan atau memperpanjang siklusnya, dengan sendirinya kan kita membutuhkan yang namanya Porsquin. Nah, Porsquin itu adalah cara satu-satunya untuk memperpanjang siklus itu sendiri. Nah, kenapa dikatakan lebih murah? Karena dengan sendirinya kita menggunakan Porsquin dalam hal ini untuk memperpanjangnya. Jadi setiap Porsquin itu sendiri nanti ke depannya itu kan akan mempunyai nilai. Nilainya dimulai dari 0,25 distabil coin. Jadi akumulasi dalam hal 20% lebih murah itu diambil dari kursnya distabil coin. Satuannya adalah dolar. Jadi contohnya misalnya harga TIR itu sendiri 50 distabil coin. Oke. 50 distabil coin itu kalau setengahnya artinya kan 10 distabil coin. Oke. 10 distabil coin itu di-compare menjadi Porsquin perkaliannya adalah 0,5. Jadi berapa Porsquin yang dibutuhkan untuk mengaktifkan atau memperpanjang itu sendiri itu mengacu kepada kursnya Porsquin. Seperti itu. Coba Bang diakumulasi 10 dibagi dengan 1. 50 dibagi ya, 50 dibagi 0,25. 200. Nah, jadi artinya kita membutuhkan 200 Porsquin. Jadi artinya semua Porsquin yang kita dapatkan dari coins Porsquin yang kita dapatkan, semuanya yang kita dapatkan dari coin set itu kalau kita gunakan artinya untuk memperpanjang dari tier itu sendiri. Jadi secara tidak langsung Porsquin itu sendiri sudah digunakan di dalam pengaktifan level yang ada di tiernya. Itu akan menumbuhkan nilai karena dibutuhkan Porsquin itu sendiri. Jadi ini Bang, di sini menyebutkan tier 1 itu kan kita ngomong tier ya, tidak mengomongkan coin set ya. Tier itu kan networknya ya, itu kan harganya 50 Bang. Ini aktivasinya kan 50 nih. Ketika diperpanjang extended time ini, dia membutuhkan 100 MFS atau 10 DAI. Betul gitu ya? Kalau nggak salah ya. Oke, nah sampai di situ ini jelas ya. Jadi artinya kalau untuk memperpanjang itu kan cukup 10 DAI secara nilai DAI-nya, tapi penggunaannya adalah 10 Porsquin ini. 100 Porsquin ini. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita bagikan antara 10 dibagi 100 itu nilai dari Porsquin itu sendiri ketemunya 0,25 ya, benar ya? Coba. Ya enggak, 10 dibagikan 100. 10 dibagi 100. 10 dibagi 100. 0,1 di sini. 0,1. Nah, jadi artinya senilai 0,1 distabil coin. Sedangkan kalau untuk tier 2 itu nilainya ini Bang. Saya ketik lagi di sini biar kelihatan karena itu kan tulisannya terlalu kecil nih. 200 MFC, iya ketik saya salah, 200 MFC atau 20 DAI. Itu bukan atau Bang, itu maksudnya nilainya yang 10 DAI itu. Bisa dipahami ya? Iya, nilainya, nilai dari harga 100 itu. Senilai. Gitu. Iya. Senilai. Artinya di sini kita bisa memperpanjang tier kita itu menggunakan MFG, Metaforce Coin ya. 100 Metaforce Coin. Nah, padahal sendiri ketika tier itu berjalan, pastinya akan menghasilkan MFC. Gitu ya. Hanya konversinya di atas ini, Bang.
Di atas ini nih. Ini kan konversinya bisa kita rubah tadi, seperti disampaikan tadi Bang Kenzi, itu bisa dirubah bonus kita dari koin menjadi DAI, seperti digambar di sini. Jadi ini adalah koin, ini adalah DAI. Tinggal kita slidernya mau di sana berapa persen, yang di sini berapa persen. Jadi nanti akan misalkan di tier ini dapat berapa ini. Nanti kalau mau full 100% ya digeser ke DAI 100%. Tapi kalau 50-50, 50-50 jadi dibagi. DAI-nya separuh, koinnya separuh. Tapi kalau di-fullkan ke kiri, jadi koin semua. Dan ini bisa untuk memperpanjang ini tadi. Begitu Bang, pemahamannya Bang. Ya, jadi sampai di sini stop dulu Bang. Jadi begini, kalau seandainya teman-teman membuka TIR dan memaksimalkan pendapatannya dalam DAI, artinya tidak akan pernah mendapatkan yang namanya diskon ini. Karena untuk memperpanjang ini penggunaannya itu adalah Metaforce Coin. Tidak bisa menggunakan DAI Stabil Coin. Nah, jadi kemudahannya itu kenapa dia lebih murah? Karena penggunaan Force Coin itu sendiri. Nah, jadi 100 Metaforce Coin itu kalau dinilai, itu dalam DAI-nya itu 10 DAI Stabil Coin. Tapi kalau teman-teman tidak ada Metaforce Coin, mau nggak mau harus mengaktifkan 50 DAI Stabil Coin. Nah, jadi di sini kita harus memahami bahwa ketika teman-teman membuka TIR nanti, itu settingannya itu minimum adalah 50-50. Karena tujuan kita itu adalah untuk mengumpulkan Metaforce Coin itu dalam durasi 1 bulan, yang mana tujuannya adalah untuk digunakan di dalam memperpanjang TIR ini sendiri. Nah, secara tidak langsung sebenarnya kita tidak mengeluarkan dana press lagi, kalau dipahami ya. Artinya walaupun ini bahasanya adalah memperpanjang, sebenarnya ini kita tidak mengeluarkan dana press lagi karena kita sebenarnya sudah mendapatkan cashback dari coin set itu sendiri. Jadi bahasanya aja memperpanjang setiap bulan itu, tapi sebenarnya itu akan menumbuhkan atau akan memfungsionalkan Metaforce Coin itu di awal di dalam distribusi ini. Jadi dipaksa digunakan Metaforce Coin ini di dalam ekosistemnya TIR ini, maksudnya seperti itu. Semakin banyak orang yang memperpanjang, durasinya kan setiap 1 bulan kan orang memperpanjang dengan Metaforce Coin ini. Nah, dengan sendirinya penggunaan dari Force Coin ini pada saat distribusi itu sudah digunakan. Perputarannya sudah ada. Ini kan untuk memperpanjang TIR network ya, yang untuk hubungannya dengan matrik 15% dan referral ya Bang. Kita perpanjang dengan 100 MFS atau setara dengan 10 DAI yang kita dapatkan di TIR kita. Bagaimana dengan untuk perpanjangan coin set-nya Bang? Apakah sama ataukah itu sudah termasuk coin set, perpanjangan coin set? Coin set berbeda lagi. Coin set itu artinya kita membeli paket untuk mendapatkan koin itu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, uang yang kita keluarkan berupa 50 DAI Stabil Coin membeli coin set itu sendiri, itu alokasi dananya bukan dialirkan ke mitra, tapi ke development sebesar berapa persen? 80% ya? 100% dikurang 70% itu ke pengembangan. Oke, 30%-nya ke NFT royalty berupa dividen bonus. Bisa dipahami ya. Jadi kalau teman-teman membeli TIR itu sendiri, itu jelas dana yang kita keluarkan 50 DAI Stabil Coin itu dibagi ke bonus matrik, ke bonus referral. Jelas 100%-nya keluar untuk ke situ. Tapi kalau teman-teman membeli coin set, itu pembagiannya berbeda lagi. 70%, 70% itu ke pengembangan untuk biaya development. 30%-nya baru ke dividen bonus dikeluarkan melalui format NFT. Itu jadi kalau memperpanjang coin set tetap nilainya 50 DAI untuk tier 1. Tetap nggak ada diskon kalau untuk coin set. Nah, ini jadi biar saya juga tahu juga nih, teman-teman juga di sini tahu. Jadi untuk memperpanjang TIR atau network-nya itu senilai 100 MFS atau 110 DAI, tapi untuk memperpanjang coin set-nya itu tetap 50 DAI, begitu ya? Iya, jadi begini, coin set itu sebenarnya adalah peluang.
Jadi kalau yang namanya peluang itu bisa diambil, bisa enggak. Oke, tidak Nah, wajib. jadi bukan paksaan, tidak wajib. Jadi kalau Nah, teman-teman hanya ingin membeli tier sampai level 11 ya nggak ada masalah tanpa membeli coin set. toh dari tier pun juga bisa menghasilkan Metaforce Coin kan, karena ada sliding Benar, tadi. benar. Cuman kalau kita ingin lebih cepat lagi mendapatkan force Ya, coin itu ya beli coin set beli. itu. Itu Artinya istilahnya opsi lah. opsi. Jadi kalau wajibnya itu adalah membeli tiernya atau networknya yang menghasilkan bonus 15% dan referral karena hasil bonus dia bisa dikonversi ke koin. Wajib. Tapi kalau koin set itu sunnah, kan gitu kan, tidak wajib. Intinya gitu. Ya, Perpanjangan tier network itu 100 Metaforce coin atau 10 DEX, sedangkan perpanjangan coin set tetap nilainya 100% dari harga tier tersebut. Nah, itu kembali lagi tidak wajib. Tetapi kalau pengen cepat-cepat menghasilkan Metaforce coin, ya sebaiknya beli kan gitu. Artinya ini supaya teman-teman juga ada pilihan karena kalau memang ini harus dipahami, jadi kita jangan sampai mengharuskan tapi tidak ada alasan. Kenapa harus saya ikut dua-duanya? Kalau salah satu saja gimana? Karena bisa jadi begini, Bang. Oke, saya beli tier 1 sampai tier 5 tidak coin set. Tier network semua, 50, bisa, 100. Boleh dong. Kan gitu kan? boleh. Boleh. Tapi bolehkah ketika saya tier 1, 2, 3, 4 misalkan hanya membeli tier saja, tetapi ketika di tier 5 saya beli sama coin setnya. Kira-kira boleh enggak? Bisa juga. Oke, jadi tier 1, 2, 3, 4 itu tidak beli coin set, tapi langsung yang tier kelima saya beli coin setnya. Boleh ya? Oke. Tapi kalau opsinya hanya untuk membeli coin set tanpa membeli tier itu nggak bisa. Nggak bisa. Harus Jadi membeli paket wajibnya lengkap. di tiernya. Tapi kalau hanya membeli coin setnya, tidak bisa. Gini itu Pak. Tapi kalau tier beli sama coin set. Tapi kalau coin set tok tidak bisa. Oke, jelas ya di sini ya, teman-teman semua ya. Itu tentang mengenai limpahannya Pak De, bagaimana limpahan dari koin set Coin set ke tidak ada upline limpahan. itu Ya. mempengaruhi atau tidak? Tidak ada limpahan. Tidak mempengaruhi. Coin set itu adalah paket yang dijual, dalam hal ini dana yang didapat dari coin set itu dialokasikan untuk pengembangan 70%, 30%-nya melalui format NFT. Jadi dari dividen bonus nanti dari situ juga sumbernya. Oh, oke, siap. Coin set itu tidak ada hitung-hitungan matriknya, Bang. Tetapi ketika Anda membeli paket coin setnya, Anda dapat cashback. Sekarang harganya Force Coin masih murah, sehingga cepat. Tapi ya itu tadi berinya waktu, bisa jadi tidak bisa besar. Misalkan 50 tier 1 harga coin set dapatnya 100, ya. 100 Force Coin. Tetapi kalau kita, nanti saja deh saya beli tier 2, 3 bulan ketiga, bisa jadi dapatnya nggak 100 koin. Padahal sama-sama tier 1, bisa juga dapat cuma 50 atau 30. Makanya di sini momentum dimaksud adalah siapapun yang memanfaatkan ini bisa mendapatkan koin lebih cepat, lebih murah. Betul? Ya, itu di sana. Tetapi tidak ada hitung-hitungan matrik, tidak ada referral, tidak ada 50, nggak ada. Karena itu sifatnya cashback. Yang mendapatkan referral dan metrik itu di tiernya atau kita sebut network tiernya. Oke, saya pikir sudah jelas Bang Kensi.